Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah sekarang kita sudah masuk ke Idul Fitri. Dan kalau kita ibaratkan puasa itu sebagai sebuah lembaga training, bahwa Ramadan itu adalah sebagai sarana untuk mentraining kita agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan lembaga Ramadan itu juga pesertanya khusus hanya orang beriman. Agendanya juga khusus. Yang pertama adalah sebagai sarana tazkiyatun nafas, untuk menjaga kebersihan dan melatih pembersihan hati. Terus yang kedua adalah ta'widul khair, membiasakan kita berbuat baik. Nah, kalau kemudian Ramadan sebagai lembaga training, tentunya ada goalnya itu. Goalnya itu dalam rangka menciptakan manusia yang bertakwa. Nah, salah satu kriteria orang bertakwa seperti yang disebutkan dalam surat Ali Imran, yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Adalah dari didikan Ramadan itu menciptakan orang-orang yang punya semangat untuk berinfak. Bahkan digarisbawahi, baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sulit. Kenapa orang bertakwa itu semangatnya adalah berinfak? Karena salah satu amalan yang akan terus mengalir pahalanya itu adalah pahala berinfak. Sehingga di akhir surat Al-Munafikun, ketika orang itu mau meninggal dan ketika diberi kesempatan kembali untuk hidup, maka salah satu cita-citanya itu adalah dia ingin berinfak. Sebagaimana Allah katakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Kata Allah, berinfaklah kamu sekalian sebelum maut itu datang menjemput salah seorang di antara kalian. Kenapa Allah memerintahkan kita kepada berinfak? Karena ketika orang itu mau meninggal, itu salah satu permintaannya adalah minta ditangguhkan waktu sejenak untuk diberi kesempatan untuk berinfak. Kenapa? Karena mereka tahu di antara pahala yang besar, pahala yang akan terus mengalir pahalanya, bukanlah pahala sholat, bukanlah pahala baca Al-Quran, tapi adalah pahala infak. Jadi kalaupun mereka dikasih kesempatan untuk meninggal, sekalipun mereka sudah meninggal, tapi pahala terus akan mengalir gitu. Apalagi kalau kemudian infaknya itu dipakai untuk membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Selama kemudian masjid itu dipakai untuk sholat, maka orang yang sholat akan mendapatkan pahala, dan orang yang berinfak untuk masjid, maka pahala terus akan mengalir. Begitu pula infak untuk lembaga pendidikan, dipakai untuk mengajarkan Al-Quran, dipakai untuk mengajarkan ilmu agama, sehingga mencetak generasi-generasi yang soleh gitu. Maka selama di tempat itu adalah diajarkan Al-Quran, diajarkan ilmu, maka yang belajar yang mendapatkan pahala, dan orang yang berinfaknya pun akan mendapatkan pahala yang terus mengalir kepada dia sekalipun dia sudah meninggal. Makanya wajar, maka cita-cita ketika diberi kesempatan hidup sekalipun cuma beberapa detik, maka dia akan menghabiskan uangnya gitu untuk berinfak. Karena itulah bekal yang sangat berharga. Nah, oleh karena itu yang terakhir, bagi kita yang masih hidup, kalau kita ingin berbakti kepada kedua orang tua kita, maka kita penuhilah cita-cita orang yang akan meninggal. Karena dia sudah meninggal, maka tidak mungkin dia akan bisa bersedekah. Maka kita yang masih hiduplah untuk merealisasikan, kalau orang tua kita dikasih kehidupan sekali lagi, diberi kesempatannya untuk hidup sekali lagi, maka pasti cita kita itu fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Saya ingin bersedekah. Maka yang kita masih hidup, kita berbakti kepada orang tua, maka berilah sedekah atas nama orang tua kita. Sehingga sedekah yang kita berikan itu insya Allah pahalanya akan terus mengalir kepada orang tua kita insya Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Aku lupa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.